Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillah. Baik, kembali lagi di pertemuan kali ini. Kita akan membahas tentang cerita pendek anak. Iya, Pak. Sebelum memasuki materi, lebih baik kita mengawali dengan berdoa terlebih dahulu. Mas Farid ketua memimpin doanya. Baik Pak, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Baik, Amin. di masa pandemi ini semoga kalian tetap semangat ya anak. Semangat, Pak. Baik, Ya Pak. tetap mematuhi protokol kesehatan, Ya, memakai masker, jaga jarak ya anak-anak. Ya. Baik, saya akan absensi terlebih dahulu ya ini. Muhammad Krisna ada? Hadir Pak. Baik. Riksa Asmara, Hadir, Pak. Pari Hirmoyo. Hadir Pak. Baik. Hadir semua ya ini ya. Iya, Pak. Alhamdulillah. Nihil. Iya. Ini langsung saja masuki materi tentang cerita pendek. Kita akan membahas tentang KD 4.8 ya anak-anak, tentang mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam cerita pendek. Iya, Pak. Indikator yang akan kita capai adalah peserta didik mampu menunjukkan nilai moral pada cerita pendek yang dibaca atau didengar. Yang kedua, peserta didik mampu memerankan tokoh yang memiliki nilai moral dalam cerita pendek yang dibaca atau didengar. Langsung saja, nilai moral. Ada yang tahu nilai moral? Belum, Pak. Belum tahu ya? Belum. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang nilai moral menurut para ahli ya. Yang pertama, pendidikan moral merupakan saran untuk membentuk kata hati anak agar memiliki kesepakatan terhadap baik buruknya serta membentuk kemauan yang kuat untuk dapat menolak hal-hal yang tidak baik dan hanya berbuat sesuai dengan yang baik. Wicaksono dalam Wa dan Hilauddin 2020 halaman 348. Yang kedua, pengertian menurut Pasono dalam Muhammad 2 tahun 2017 halaman 52 mengungkapkan bahwa nilai moral pada dasarnya adalah nilai-nilai yang menyangkut masalah kesusilaan, masalah budi yang erat kaitannya antara manusia dan makhluk-makhluk lain ciptaan Tuhan. Di sini manusia dibentuk untuk dapat membedakan antara perbuatan baik dan buruk. Selanjutnya, pengertian moral menurut Muhammad 2017 halaman 52. Nilai moral adalah norma-norma atau kaidah-kaidah yang dianggap baik dan buruk oleh manusia dan makhluk-makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu manusia saling mengasihi, menghormati sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan bertakwa menerapkan dengan tingkah laku yang baik dan bertakwa kepada Tuhannya. Baik anak-anak, apakah kalian sudah paham pengertian nilai moral? Siap. Sudah Pak. Pak. Saya di sini ada satu cerpen yang di dalamnya memiliki nilai moral yang berjudul Menemukan Dompet. Saya kemarin sudah men-share sekalian tentang ini cerpen ini. Iya, Pak. Saya akan membacakan lagi tentang cerpen ini yang memiliki nilai moral Menemukan Dompet. Selama berbulan-bulan ini aku bingung mencari kerja. Berkas lamaran yang sudah aku masukkan ke beberapa perusahaan masih belum ada yang jawabannya. Hari-hariku terasa hambar. Setiap hari hanya luntang-luntung tidak jelas. Setiap hari aku kebingungan mau mencoba usaha, tetapi
modal belum ada. Pada suatu hari yang cerah, aku janjian dengan teman lamaku menceritakan permasalahan ini. Ketika aku sedang perjalanan ke rumah temanku, sama-sama aku melihat dompet berwarna coklat di samping jalan tempat trotoar. Karena penasaran, aku pun memastikan dan ternyata memang benar sebuah dompet berwarna coklat. Kemudian dibuka isi dompet itu, alangkah terkejutnya diriku mendapati dompet tersebut berisikan SIM, KTP, surat penting, kartu ATM, kartu kredit, serta jumlah uang yang lumayan banyak. Disimak ya anak-anak, Iya Pak. biar Siap. kalian bisa mengetahui nilai moralnya. Lalu si pemuda ini berkata, "Wah, rezeki nomplok," ujarnya dalam hati. Akan tetapi aku berubah pikiran dan berinisiatif untuk mengantarkan dompet ini ke pemilik dalam KTP tersebut. Setelah itu aku melanjutkan perjalanan ke rumah temanku, menceritakan semua problem masalahku. Setelah urusan dengan temanku selesai, aku langsung berangkat menuju alamat dalam KTP yang dompet tadi ditemukan. Untuk mengembalikan dompet, aku mencari alamat nama dari pemilik dompet sesuai dengan KTP. Setelah sampai dengan alamat yang dimaksud dalam KTP, aku pun memberanikan diri untuk masuk dan bertanya ke dalam. "Permisi Pak, mau nanya, apa benar ini rumahnya Pak Handi?" tanyaku pada orang halaman rumah itu. "Ya benar Mas." "Anda siapa ya? Ada keperluan apa?" jawab tukang kebun. Ditambah pertanyaan buatku, "Oh, perkenalkan, saya Warih. Saya ingin bertemu dengan Bapak Handi. Apa ada urusan yang sangat penting dengan beliau?" jawabku setelah memperkenalkan diri. "Kebetulan sekali, ternyata Pak Handi ada di rumah. Aku meminta untuk masuk ke dalam rumah." Lalu aku pun duduk sambil sedikit kagum dengan keindahan rumahnya. Kemudian aku mengatakan maksud dan tujuanku sambil menyerahkan dompet yang kutemukan di jalan, lengkap dengan isinya. Karena penasaran, dia bertanya, "Kamu tinggal di mana nak? Lalu kerja di mana?" "Saya tinggal di kompleks Sido Makmur Pak. Kebetulan saya menganggur, masih menunggu panggilan kerja. Tetapi sudah beberapa bulan nggak ada kabar-kabar," jawabku dengan jujur. "Memangnya kamu lulusan apa?" tanya Pak Andi kepada S1 jurusan manajemen bisnis syariah. Jawabku, "Kalau begitu besok kamu datang saja ke perusahaan saya nak. Kebetulan perusahaan saya sedang membutuhkan staf administrasi ini. Ini kartu nama saya Pak. Jika tertarik besok datang ke kantor dan bilang saja kalau saya yang nyuruh," jawab Pak Andi. "Wah, beneran ini Pak?" tanyaku yang seakan tidak percaya. "Ya nak, sangat membutuhkan karyawan yang jujur dan penuh dedikasi seperti kamu. Kalau kamu mau, pasti uang dompet dalam saya sudah kamu ambil lalu tinggal buang dompetnya. Tapi kamu lebih memilih mengembalikan kepadaku," pungkas Pak Andi. "Kalau begitu terima kasih banyak Pak. Kalau begitu besok saya akan datang ke perusahaan Bapak dan menyiapkan surat-surat lamarannya," jawabku dengan haru. Aku pun pamit pulang untuk menyiapkan segala kebutuhan untuk besok. Aku sendiri masih tidak percaya dan yakin kalau ini merupakan suatu keajaiban. Baik anak-anak, dalam cerpen di atas ada yang bisa menyimpulkan nilai moralnya atau tidak? Saya Pak. Silakan Reksa. Dalam cerpen tersebut sebaiknya kita tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak milik kita Pak. Terus nanti Allah akan memberikan yang lebih baik dari itu Pak. Ya, Gitu baik ya. Mas Reksa, jawabannya sudah benar ya. Kita dalam nilai moral yang terdapat pada cerpen di atas seperti yang sudah disebutkan oleh Mas Reksa, sebaiknya kita tidak mengambil yang bukan milik kita, Ya. karena itu merupakan bukan hak kita untuk mempunyainya.
Jika kita berbuat jujur dan baik, maka kebaikan akan datang kepada kita sendiri. Baik anak-anak, saya rasa materi tentang cerpen sudah cukup. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada, Pak. Paham ya? Paham. Ya, baik. Di sini terima kasih sudah hadir di pertemuan ini meskipun kita masih dalam keadaan pandemi. Kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Bapak tidak lupa mengingatkan ya anak-anak. Lalu tetap memakai masker, menjaga jarak, dan selalu semangat belajar untuk menggapai cita-cita. Ya Pak. Baik anak-anak, untuk mengakhiri pertemuan kali ini, silakan salah satu ketua kelas untuk menyampaikan atau menyiapkan untuk berdoa. Silakan Mas Farid atau Ya, ada Pak. yang lain. Baik, Pimpin. teman-teman, sebelum kita akhiri pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa sama-sama. Doa mulai. Selesai. Baik, terima kasih anak-anak sudah hadir. Ini sudah siang juga. Bapak pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada dompet siapa ini? Isinya banyak. Aku butuh uang. Aku kembalikan apa aku ambil ya? Ada kartu namanya. Aku kembalikan aja. Masuk. Ya, masuk. Permisi, Pak. Ya, silakan duduk dulu, Mas. Apa benar ini sama Pak Krisna ya? Ya, benar. Mau mengembalikan dompet, Pak. Tadi dompetnya jatuh di jalan. Oh, ya, makasih, Mas. Ini, Pak. Ya. Itu bawa apa, Mas? Ini Pak, map Pak. Berkas-berkas mau lamar pekerjaan. Belum dapat, Pak, sampai sekarang. Oh, jurusannya apa ya, Mas? Jurusan apa, Mas? S1, Pak. Manajemen, Pak. Oh ya, kebetulan saya juga butuh karyawan. Apa Masnya bersedia kerja di sini? Oh iya, Pak. Mau, Pak. Mau. Oh ya, mulai besok bisa langsung kerja ya? Ya, Pak. Baik, Pak. Baik.